Apakah lebih terdengar? Ya, Dengar. kedengaran. Oke, mungkin seperti ini aja ya. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, Saida selalu bersemangat ya setiap hari. Fani, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik Bu Fairuz. Oke, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kalau misalnya kita mulai kegiatannya dengan salam. Mungkin ada yang bisa atau menjadi sukarelawan untuk memimpin doa? Ada yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Saya Bu. Ya udah Bu Ajeng. Ya, dua. Ajeng aja Bu, Ajeng aja. Baik, Yo. Ajeng silakan pimpin doa. Saya ya, Bu. Baik teman-teman, untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Ajeng sudah membantu Bu Ferus untuk memimpin doa. Anak-anak sebelum memulai kegiatan selanjutnya, Bu Ferus pengen tahu ada nggak yang hari ini absen atau hari ini nggak hadir di kelas? Mungkin coba saya absen satu-satu ya. Ahmad Isrodin Bu. ada? Ke toilet Ahmad mungkin Isrodin, Bu. Oke. Ajeng Rahmawati, Saya, Bu. Ashifa, Hadir, Bu. Ayu, Ada, Bu. Fani. Fani ada ya tadi ya? Ika Dwi Safitri. Ika ada? Ada, Bu. Ika Oke. dipanggil Bu Fairuz itu. Ika mungkin tidur ya. Nirwana ada? Hadir, Bu. Baik. Rati? Hadir Bu. Oh, Rina hari ini izin ke kamar mandi. Kemudian Rosi. Hadiroh Bu. Oke. Saida? Hadir, Ibu. Oke, baik. Jadi hadir semua ya hari ini. Baik, hari ini Bu Fairuz sangat senang karena hari ini kita bisa bertatap muka secara offline. Ya, sebelum memulai kegiatan, Bu Fairuz mau tanya ke kalian. Kalian sudah bersyukur semua hari ini? Sudah. Sudah Baik, Bu. saya ingin tanya, untuk Saida, hal apa yang paling Saida syukuri hari ini? Saya bersyukur, Bu, hari ini bisa sarapan enak. Alhamdulillah. Kemudian Fani ada yang disyukuri hari ini? Iya, Ibu. Masih bisa bangun hari ini. Masih bisa beraktivitas. Baik, alhamdulillah. Kemudian Ashifa. Bersyukur jalanan gak macet, Bu. Iya, alhamdulillah. Ternyata dari sini kita bisa lihat ya, dari sekian banyak tugasnya kalian, sekian beban kalian dalam bersekolah, ternyata masih ada hal yang harus disyukuri. Ya, kemudian hari ini kalian kan semua sudah kelas 12. Sebelumnya kalian sudah menentukan pilihan setelah lulus sekolah itu kalian mau kemana? Masih ingat nggak? Ada 3 pilihan setelah lulus SMK. Ada yang namanya B, M, sama W. Coba Saida, BMW itu panjangannya apa? Kalau B itu bekerja, Ibu. Terus kalau M itu melanjutkan. Terus kalau W itu buka usaha, Bu. Iya, berwirausaha. Betul, tepat sekali Saida. Jadi di sini karena kita SMK, kita akan fokus pembahasannya adalah mengenai persiapan dunia kerja. Karena dari angket yang saya sebarkan sebelumnya kemarin, itu ternyata hampir 90% dari kalian pengen kerja ya. Nah, Ya, untuk Bu. materi hari ini, Bu Fairuz akan
menjelaskan sedikit mengenai persiapan sebelum memasuki dunia kerja. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian bisa lebih siap ketika memasuki dunia kerja. Begitu. Sebelum memasuki dunia kerja, apa aja persiapannya sebelum memasuki dunia kerja itu? Coba mungkin Nirwana. Persiapan sebelum memasuki dunia kerja. Apa aja yang harus disiapkan? Buat lamaran kerja, Bu. Ya, buat lamaran kerja. Ada lagi? Ya, untuk materi selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Nah, untuk kegiatan hari ini akan dimulai dengan menonton video mengenai perjuangan mencari kerja. Kemudian di akhir kegiatan nanti, kalian akan diminta untuk membuat CV. CV itu apa? Ada yang tahu nggak? CV. Apa itu, Bu? Nggak tahu, Bu. CV itu bukan CV yang kayak perusahaan atau kayak proyek gitu ya. Jadi, CV itu adalah kurikulum vitae atau daftar riwayat hidup. Oke, sebelumnya saya tanya, adakah di antara kalian yang tidak membawa handphone? Membawa handphone Bawa semua, ya? Bu. Oke, Bawa, Bu. bagus. Oke, kemudian apakah handphone kalian memiliki koneksi internet yang aktif? Bu, saya nggak punya paketan, Bu. Aku ada, Bu. Oke, nggak punya paketan, nanti silakan langsung sambung WiFi ya. Langsung sambung WiFi ya nanti untuk username sama password WiFi seperti yang biasanya. Oke, salah satu output atau hasil belajar hari ini adalah membuat CV atau kurikulum vitae. Salah satu aplikasi yang nanti bisa kalian gunakan adalah Canva. Kalian akan Ibu beri waktu untuk mendownload aplikasi tersebut selama 5 menit. Atau mungkin jika HP kalian memorinya tidak mencukupi, kalian nanti bisa mengakses melalui websitenya Canva. Silakan diklik di browsernya, silakan diketik www.canva.com. Nanti itu bisa mencari atau bisa menggunakan aplikasi tersebut tanpa harus mendownload aplikasinya. Begitu. Baik, topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah mengenai strategi memasuki dunia kerja. Tujuannya adalah mempersiapkan diri kalian agar lebih percaya diri. Ya, percaya diri memasuki dunia kerja karena di sini posisi kalian sebagai job seeker atau pencari kerja itu adalah seperti fresh graduate. Ya, fresh graduate itu adalah anak-anak yang baru lulus. Makanya di sini Bu Farus pengen kalian mendapatkan bekal, kalian mendapatkan gambaran sebelum memasuki dunia kerja. Itu. Baiklah, demikian penjelasan singkat mengenai kegiatan hari ini. Apakah kalian sudah siap menerima layanan? Siap, Ibu. Siap. Oke, kalau sudah siap, mohon HP-nya ditaruh dan pastikan kalian sudah menonaktifkan HP kalian atau minimal HP-nya di silent. Oke, untuk memaksimalkan materi hari ini, saya harap semuanya fokus ya. Ya, semuanya fokus. Jadi tidak ada yang ngobrol sama temannya, nggak ada yang main game atau nggak ada yang mengganggu temannya. Oke, sebelum ke materi, Bu Virus ingin kalian menonton video yang sudah Bu Virus download sebelumnya. Kukira setelah hari pelulusan usai, aku sudah merdeka, sudah bebas dari berbagai masalah, tak lagi harus memikirkan beban-beban pelajaran dan tak harus capek-capek untuk berangkat ke sekolah, karena semuanya sudah usai dan aku sangat bangga dan bertabur bahagia saat itu. Namun ternyata semua tak seperti ekspektasi dalam pikiranku.
Nyatanya, masalah hidup bahkan lebih kejam dan keras selepas aku lulus sekolah. Oke lah, di minggu pertama setelah lulus aman-aman saja. Bulan pertama berlalu, mulai bermunculan sedikit demi sedikit masalah. Mulai dari kebutuhan pribadi yang susah untuk dipenuhi, orang tua yang sudah mulai tak lagi memberikan fasilitas pribadi. Iya, karena mereka ingin anaknya punya penghasilan sendiri, membiayai pribadinya sendiri, berlebih bisa membantu kehidupan keluarganya. Belum lagi mendengar ocehan tetangga yang menuntut untuk kita memiliki pekerjaan atau usaha untuk membungkam mulut mereka yang jahat itu. Sempat aku arahkan pandanganku ke arah cermin, memandangi badan dan tampang ini. Sedikit memikirkan harus bagaimana kehidupan untuk kedepannya, menjalani kelangsungan hidup untuk kedepannya, dan memikirkan harus jadi apa dari ini nantinya. Dari situ aku mulai berpikir, aku tak bisa terus-terusan mengandalkan orang tua. Melihat mereka sudah lelah membiayai sekolah hingga lulus saat ini, dan aku masih tak malu membandingnya. Tak pantas sungguh. Aku putuskan mencari pekerjaan. Dengan tekad besar, aku hanya bisa mengandalkan Tuhan saat itu. Ikhtiar dan doa yang harus aku lakoni setiap waktu, serta doa orang tua yang selalu menjadi pendorong langkah dalam usahaku mencari pekerjaan. Apapun itu, pekerjaan yang nanti Tuhan tetapkan, asalkan itu baik dan halal, aku akan tekuni. Tak masalah lingkungan sekitar menganggap remeh jika aku berada di tempat kerja yang tak tinggi. Mengingat aku hanya seorang fresh graduate dengan bermodalkan ijazah SMA tanpa memiliki pengalaman kerja sebelumnya. Aku akan syukuri semuanya dengan membawakan amplop coklat yang berisi ijazah SMA serta persyaratan kerja lainnya. Aku berjalan ke sana kemari, mencari lowongan yang sesuai dengan kualifikasiku. Website hingga email pun sudah aku kunjungi semuanya. Kirim lamaran sana sini sudah aku lakoni. Hanya bisa tabah, pasrah, dan berdoa setiap harinya. Semoga semuanya akan ada hasil yang terbaik dan kabar bahagianya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, semuanya tadi sudah lihat ya videonya. Menurut kalian, apa sih inti dari video yang barusan Ibu putar tadi? Intinya apa? Ada yang tahu? Coba Bu Ferus kasih pertanyaan ke Rosi. Coba dari video tadi, setelah lulus SMK, apakah kita bisa sepenuhnya bebas? Enggak, Ibu. Jadi tetap aja kita harus cari kerja. Sementara di video tadi belum punya keterampilan apa-apa ya, Bu. Ya, posisinya sama ya. Nanti ketika kalian mencari kerja, dia adalah fresh graduate, dia belum memiliki pengalaman kerja, dan dia sebelumnya belum pernah belajar atau mengikuti kursus dimanapun. Jadi benar-benar fresh graduate. Nah, sekarang Bu Ferus tanya lagi kepada Ratih mungkin. Ratih, setelah lulus SMK, itu realitanya bagaimana sih sebenarnya? Dari video tadi. Banyak yang masih belum dapat pekerjaan, Bu. Ya. Jadi juga susah.
banyak ya yang sudah dilakukan, seperti tadi dia sudah mengirim amplop coklat ke sana kemari, mengirim email, mengunjungi website perusahaan, tapi ternyata tidak ada yang mendapatkan tanggapan dia ya. Jadi dia harus tetap berdoa dan berusaha. Sebenarnya kuncinya dari setiap usaha dalam mencari kerja itu adalah ikhtiar dan doa dari orang tua gitu. Baik, selanjutnya Bu Fai pengen belajar bareng kalian lebih lanjut mengenai strategi memasuki dunia kerja. Ya, di sini akan saya tampilkan presentasi singkat. Silakan disimak ya. Nah, ini materi kita hari ini adalah strategi memasuki dunia kerja. Nah, menu belajar hari ini ada 3. Bagian 1 ada proses menuju dunia kerja, jadi apa saja yang akan kita lakukan sebagai persiapan menuju dunia kerja. Di bagian kedua ada membuat persiapan memasuki memasuki dunia kerja, yaitu nanti ada membuat CV dan surat lamaran kerja. Kemudian di bagian ketiga ada psikotes dan wawancara. Nah, ini bagian 1, proses memasuki dunia kerja. Persaingan memasuki dunia kerja sangat ketat. Ada 2 faktor yang menyebabkan sulit mendapatkan pekerjaan. Kira-kira apa? Ada faktor internal dan faktor eksternal. Gitu ya. Faktor internal itu misalnya apa? Ada yang tahu? Faktor internal, kesulitan mencari kerja itu apa? Kita nggak punya keterampilan, Bu. Skillnya, Bu. Pintar, iya, bagus. Ada 3 Motivasinya, ya. Bu. Motivasi, ya motivasi rendah dalam mencari kerja. Akhirnya ketika ditolak, dia ya udah gitu aja. Kemudian ada lagi faktor internalnya. Tadi ada Saida ya sempat bilang kalau ada skill ya, atau kemampuan, skill atau kemampuan yang dimiliki kurang, atau mungkin dirinya sendiri tidak tahu, aku sebenarnya punya skill apa sih gitu. Kemudian ada lagi attitude ya. Attitude ini sebenarnya adalah hal yang paling penting dibandingkan skill. Attitude ini adalah hal yang paling penting. Kenapa? Soalnya attitude ini dibentuknya itu ketika dari kita lahir, jadi tidak terbentuk secara instan. Begitu. Kemudian ada lagi yang namanya faktor eksternal. Faktor eksternal itu contohnya apa? Ada yang tahu? Nggak punya orang dalam, Bu. Iya, bagus. Itu maksudnya faktor eksternal. Dia nggak punya channel orang dalam, ya. Jadi untuk faktor eksternal itu biasanya adalah kesenjangan antara jumlah tenaga kerja dan jumlah lowongan. Jadi jumlah tenaga kerjanya yang dibutuhkan sedikit, sementara pelamarnya banyak. Kemudian ada lagi yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebenarnya untuk di sini KKN itu biasanya lebih condong ke nepotisme. Yaitu seperti yang dikatakan Rina tadi, nggak punya orang dalam. Soalnya akan lebih susah. Padahal dia punya skillnya lebih pintar atau skillnya lebih bagus daripada teman-teman sebelumnya. Kemudian ada lagi persyaratan dari industri yang terlalu tinggi. Jadi siswa itu atau anak atau fresh graduate itu mereka tidak bisa memenuhi target atau kriteria yang telah ditentukan oleh industri seperti itu. Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan sebelum memasuki dunia kerja? Di sini tadi sempat di awal saya tanya, ada yang menjawab bahwa ada CV dan lamaran kerja. Nah ini, mencari kerja itu harus aktif dan selektif. Gimana maksudnya aktif? Ada yang tahu? Ashifa mungkin tahu bagaimana mencari pernyataan mencari kerja harus aktif. Itu maksudnya kayak gimana? Kalau aktif itu maksudnya mungkin aktif mencari informasi, aktif menggali Ya. diri. Aku tuh bagusnya kerja apa gitu, Bu? Kira-kira Ya, cocoknya gitulah, Bu. Ya, bagus. Itu yang dimaksud harus aktif. Karena apa? Yang namanya pekerjaan itu tidak akan datang sendiri ke kita. Jadi kita yang harus mencari mereka. Gitu ya. Kemudian untuk selektif. Apa maksudnya selektif? Ada yang tahu maksudnya selektif? Mungkin harus cari pekerjaan yang halal, Bu. Iya, harus mencari pekerjaan yang halal, itu pasti, Rina. Kemudian selektif itu mencari pekerjaan yang halal. Kemudian ada lagi, maksudnya selektif itu adalah dia harus selektif dalam memilih lowongan pekerjaan. Misal, ada lowongan kerja di koran nih, ini beneran ada nggak ya? Atau beneran nggak ya ada perusahaan ini? Beneran nggak ya perusahaan ini membuka lowongan kerja? Jangan sampai kalian yang waktu itu posisinya
sebagai pencari kerja, tidak gara-gara tidak selektif, akhirnya kalian jadi terjerumus atau kena tipu lowongan pekerjaan seperti itu. Nah, ini yang pertama adalah mencari informasi lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan itu apa sih? Lowongan pekerjaan itu adalah pekerjaan atau jabatan yang belum ada orang yang melaksanakan atau belum cukup jumlah orang yang melaksanakan. Ya, jadi ada posisi kosong pada suatu jabatan tertentu. Kemudian, cara perusahaan mengumumkan lowongan pekerjaan bisa melalui media massa atau internet. Sekarang di Instagram kan banyak tuh info lowongan kerja. Jadi nanti kalian misal ingin kerja di Surabaya, silakan cari info loker Surabaya. Itu akan keluar banyak di pencarian Instagram kalian atau di Google gitu. Atau mungkin yang masih mau memakai media konvensional seperti koran atau seperti informasi yang ditempel di papan, itu juga bisa. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan informasi melalui bursa kerja khusus sekolah kalian. Ya, nanti jadi dari BKK sini, sekolah sini akan memberikan informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan yang diadakan lewat sekolah. Gitu. Kemudian, informasi lowongan kerja itu paling tidak memuat identitas perusahaan, jumlah jabatan, jumlah tenaga kerja yang diperlukan pada setiap jabatan, syarat jabatan, batas waktu pemenuhan lowongan, dan alamat pemberi kerja. Nah, ini kriteria yang harus dipenuhi. Makanya tadi Bu Fairuz bilang, ketika kalian harus selektif, ya, jadi minimal untuk perusahaan yang akan kalian lamar itu harus memuat informasi-informasi seperti ini. Begitu ya, anak-anak. Nah, ini ada di bagian 2, persiapan memasuki dunia kerja. Di sini ada surat lamaran dan CV atau kurikulum vitae. Nah, surat lamaran itu atau job application letter adalah surat resmi yang ditulis oleh pelamar baik melalui media kertas atau elektronik untuk memperkenalkan dirinya serta kompetensi yang dimiliki dengan harapan agar perusahaan atau organisasi dapat menerimanya sebagai karyawan. Dilengkapi dengan sejumlah lampiran. Nah, lampiran-lampiran inilah nanti itu tidak paten dan tidak sama pada setiap perusahaan. Ya, misal ada KTP, CV, SKCK, surat keterangan kesehatan, kartu kuning, tas foto tertentu, lampiran-lampiran lain seperti ijazah, sertifikat, referensi pengalaman, dan referensi pengalaman kerja. Nah, untuk SKCK, surat keterangan sehat, itu biasanya tergantung dari permintaan perusahaan. Kalau misalnya memang diminta untuk mencantumkan SKCK, ya cantumkan SKCK. Tapi kalau tidak diminta, ya tidak perlu mencantumkan SKCK. Seperti itu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Bu, mau tanya, boleh? Gimana? Boleh? KCK itu apa, Bu, sama kartu kuning? Oh iya, SKCK itu adalah surat keterangan catatan kepolisian atau bahasanya kalian itu biasanya surat berkelakuan baik. Ya, jadi tidak pernah terlibat catatan kriminal apapun dari kepolisian. Nah, kalau kartu kuning itu biasanya dari Dinas Tenaga Kerja, menjelaskan bahwa dia ini adalah benar-benar warga daerah tertentu yang sedang mencari kerja. Gitu ya. Makasih, Asyifa Bu. sudah paham? Ya, Bu. Nah, ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu membuat surat lamaran kerja adalah sebagai berikut. 1. Lamaran kerja dibuat sesingkat mungkin. Bentuk surat harus rapi. Yang ketiga, materi, isi pengorganisasian surat lamaran kerja. Jadi ini harus urut nanti ya. Kemudian yang keempat, secara umum, penulisan surat lamaran kerja memiliki beberapa bagian, yaitu salam pembuka, alinea pembuka, alinea pertengahan, alinea penutup, dan salam penutup. Hal ini mungkin sudah pernah didapatkan di pelajaran bahasa Indonesia ya? Iya, Ibu. Ya, baik. Kemudian yang selanjutnya adalah membuat CV atau kurikulum vitae. Nah, daftar riwayat hidup yang berisi, CV itu apa sih? Ya, CV itu adalah daftar riwayat hidup, berisi data dan informasi yang diperlukan untuk melamar pekerjaan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan daftar riwayat hidup, yakni menjelaskan diri pelamar, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang dimiliki. Itu. Nah, apa saja isinya? Ini isi CV. Yang pertama ada keadaan diri, dan yang kedua pendidikan. Ya, keadaan diri meliputi apa aja? Ada nama lengkap, umur, tempat tanggal lahir, domisili, nomor telepon, pengalaman kerja. Nah, itu juga termasuk dengan tanggung jawab yang pernah dilakukan di perusahaan sebelumnya dan keahlian-keahliannya itu jika pernah memiliki pengalaman kerja sebelumnya.
Kemudian yang kedua ada pendidikan, itu biasanya meliputi pendidikan dasar yang pernah kalian tempuh, ya, hingga pendidikan terakhir. Atau keterampilan atau pendidikan kejuruan, misalnya menguasai komputer, berpengalaman dalam bidang tertentu, mengikuti pelatihan yang berhubungan dengan posisi yang dicari. Itu nanti akan membuat nilai plus, ya, membuat nilai plus pada CV kalian. Nah, ini psikotes wawancara. Psikotes itu untuk apa sih? Ada yang pernah tahu psikotes itu untuk apa? Untuk mengukur kemampuan kita, Bu. Cocok Ya, atau enggak? Ya, biasanya psikotes itu untuk mengukur kemampuan kita. Biasanya ada banyak aspek ya yang diukur dalam psikotes itu. Misal ada aspek verbal, jadi sejauh mana kita bisa memahami informasi yang disampaikan melalui kata-kata, atau ada lagi aspek numerik, dan lain sebagainya. Nah, psikotes atau psikologi adalah jenis tes yang dilakukan untuk mengukur berbagai faktor psikologi tertentu, misalnya kecerdasan atau intelijensi, tes kepribadian, tes bakat, tes minat, dan tes prestasi. Dari kalian ada yang pernah mengikuti psikotes sebelumnya? Pernah, Bu. Pernah, Bu, waktu kelas 1. Iya, psikotes apa yang pernah kalian ikuti itu? Intelijensi ya, Bu ya, IQ, minat Iya. bakat juga. Iya, itu pernah diadakan di sekolah juga awal-awal tahun kemarin. Ada lagi yang namanya tes kepribadian. Itu tes kepribadian di Google banyak. Kalau misalnya kalian ingin mengikuti psikotes tes kepribadian, silakan googling di Google. Banyak tuh. Jadi atau yang lainnya itu banyak di Google. Gitu ya. Tujuan psikotes bagi perusahaan, apa yang dilakukan oleh seseorang di masa depan untuk mengetahui perbedaan di antara setiap kepribadian. Tuh, jadi psikotes ini biasanya bertujuan untuk memprediksi ya. Orang ini kalau ditempatkan di posisi ini sepertinya gimana ya, cocok enggak ya gitu. Nah, itu nanti hasil prediksi itu nanti yang akan digunakan sebagai pertimbangan apakah perusahaan harus menerima orang atau tidak. Nah, ini tips dan trik dalam mengikuti psikotes. Yang pertama harus yakin dan tidak boleh ketika mau pelaksanaan psikotes itu kalian merasa minder atau merasa kalian aku kayaknya nggak bisa deh. Itu nggak boleh di situ. Kemudian yang kedua ada persiapkan diri dan istirahat yang cukup. Jadi kalau mau psikotes besoknya nggak begadang, besoknya malamnya nggak boleh begadang, malamnya nggak boleh nongkrong di warung. Maksud saya maksimal tidur jam 9 gitu. Kemudian yang ketiga, kenali lokasi tes dan datang 10 menit lebih awal. Jangan sampai ketika kalian mau tes itu kalian datang lebih mendekati atau mepet waktunya. Ya, dan kalian nggak tahu posisi tesnya itu di mana atau lokasinya di mana gitu. Kemudian banyak berlatih mengenai psikotes ya. Banyak tuh di YouTube, banyak psikotes yang bisa kalian pelajari. Misal ada Kraepelin, itu bisa ada di YouTube contohnya kayak gimana. Ada lagi yang namanya Warteg ya, WARTEGG ya. Warteg itu bukan warung Tegal, tapi salah satu jenis alat tes psikologi. Kemudian ada pelajari CV dan lamaran pekerjaan, terus bawa alat tulis sendiri, jadi usahakan tidak meminjam, jangan lupa berdoa dan bersungguh-sungguh, kemudian segera kerjakan, jika sudah diizinkan mengerjakan, teliti dan jangan sampai ada yang terlewat ya, jangan buru-buru, yang penting teliti, jangan terkecoh melihat jawaban orang lain. Tuh, itu tentang psikotes. Kemudian selanjutnya ke wawancara. Nah, wawancara itu merupakan kesempatan yang sangat diharapkan oleh pelamar saat mengikuti proses rekrutmen tenaga kerja. Kenapa sangat diharapkan? Soalnya mungkin penentuannya, Bu. Ya, betul. Soalnya untuk wawancara itu biasanya dia itu adalah di tahap akhir. Ya, jadi kalau misalnya psikotes lolos, biasanya lanjut ke tahap wawancara. Ya, di tahap wawancara ini ada beberapa tips dan trik. Nah, ini sedikit tips dan trik dari saya ketika mengikuti proses wawancara. Yang pertama adalah tampil apa adanya, baik rapi dan formal. Jangan sampai ketika kalian wawancara itu kalian tampil acak-adut ya. Jadi bajunya kotor atau bajunya bau nggak enak gitu. Soalnya itu yang jadi biasanya juga jadi kriteria penilaian ketika wawancara. Kemudian yang kedua, datang tepat waktu ya. Datang tepat waktu. Jadi
usahakan datangnya itu sebelum pelaksanaan tes wawancara atau jadwal kalian tes wawancara. Soalnya kalau misalnya kalian telat itu biasanya di sana udah bingung duluan, udah bingung, akhirnya wawancaranya jadi nggak fokus ya. Kemudian yang ketiga ada sopan, harus sopan. Jadi ucapkan salam seperti ketuk pintu sebelum masuk gitu. Kemudian yang keempat ada duduk saat sudah dipersilakan ya. Jadi jangan duduk terlebih dahulu kalau belum dipersilakan. Kemudian dengar dan jawab pertanyaan secara langsung. Jadi didengarkan dulu pertanyaannya dan jawab pertanyaannya secara langsung. Jadi jangan mikir dulu, maksudnya jangan mikir terlalu lama untuk menjawab pertanyaan tersebut. Apabila bertanya, ajukan pertanyaan yang positif dan kritis. Ya, jadi jangan terlalu mengkritisi perusahaan tersebut. Ya, maksudnya nanti belum diterima aja udah banyak komentar tentang perusahaan. Itu pasti juga perusahaan mau mikir-mikir tuh, mau menerima. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih. Nah, ini ada sedikit kata-kata motivasi, ada manjada wajada, jadi barang siapa bersungguh-sungguh, dia pasti akan berhasil. Itu materi yang bisa Bu Fairuz sampaikan tentang awal ini. Ada yang mau ditanyakan sebelum lanjut ke tahap selanjutnya? Tidak, Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Sudah cukup jelas, Ibu Fairuz. Sepertinya si Bu Fairuznya ini ya, diam aja soalnya. Baik, sinyal Bu Fairuz hilang ya? Iya Bu, kayaknya. Sama, nggak kedengeran. Terlempar, Bu. Waalaikumsalam. Oke, ini nunggu Bu Fairuz join lagi atau kita sambil lanjut untuk presenter berikutnya? Bu Arifah, mungkin bisa sambil siap-siap. Mohon maaf, jaringannya agak buruk tadi, barusan terpental. Oke, silakan lanjut Ibu Fairuz. Mohon izin untuk melanjutkan ya. Jadi ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi. Sudah ya? Tidak Bu. Sudah paham semuanya ya? Bu, gimana? Ada yang mau tanya? Tidak, Bu. Sudah. Lanjut ya. Jadi setelah menyimak presentasi dari Bu Fairuz tadi, di sini Bu Fairuz akan membagikan LKPD ke kalian dan silakan dikerjakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke materi selanjutnya. Dibagikan ya. Sudah dapat LKPD semua? Sebentar, sambil saya share screen ya LKPD-nya. Nah, sudah dapat LKPD-nya semua? Sudah, Bu. Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya terlebih dahulu, baru nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Dari pertanyaan ini mungkin ada yang mau ditanyakan dari LKPD ini. Satu, hal-hal yang perlu dipersiapkan, hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum memasuki dunia kerja. Tadi sudah ada ya di presentasinya tadi. Yang kedua, hal apa aja yang perlu dipersiapkan dalam menyusun surat lamaran kerja. Kemudian hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan dalam membuat surat lamaran kerja. Yang keempat, ada hal apa aja yang perlu dicantumkan dalam membuat dasar riwayat hidup. Apa aja ya yang dicantumkan. Kemudian yang kelima, persiapan apa saja yang perlu dilakukan sebelum wawancara kerja. Silakan dikerjakan dan jangan menyontek temannya yang lain ya. Bu, boleh tanya? Ya, gimana?
Bu, caranya biar tidak nervous ketika wawancara itu gimana ya, Bu? Ya, caranya biar Kan nggak nervous. takut. Caranya biar nggak nervous ketika wawancara kerja itu yang penting kalian ada persiapan ya. Persiapannya persiapkan dulu matang-matang ketika mau mengikuti tes interview. Paling nggak kenali dulu perusahaannya itu perusahaan apa. Kemudian kenali juga posisi yang kalian lamar tuh posisi apa gitu. Jadi lebih ke persiapan secara materi. Kemudian ada lagi, bisa juga ikut latihan. Ya, ada latihan. Misal kamu, misal nih Saida ada kakak di rumah, minta tolong Kak, minta tolong dong interview. Jadi kakak yang jadi interviewernya, aku yang jadi yang di interview. Begitu. Jadi melalui latihan seperti itu juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya ketika wawancara. Gitu. Kemudian tips dan trik yang lain seperti misalnya jangan terlambat dan kenali lokasinya, itu juga penting dilakukan. Begitu Saida, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mengerjakan? Sudah selesai ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, silakan dikumpulkan. Minta tolong Rina dikumpulkan ya punyanya teman-temannya. Siap, Bu. Oke. Kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Hari ini ada materi satu lagi yang ingin Bu Vero sampaikan kepada kalian. Dan kalian di sini juga akan membuat aplikasi. Nah, ketika memutar video ini, Bu Vero juga mengizinkan kalian untuk membuka HP, membuka aplikasi Canva, atau membuka webnya Canva. Jadi kalian bisa langsung praktek. Halo guys, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Nanda. Jadi di video kali ini aku akan memberikan tutorial membuat CV yang menarik di Android dengan aplikasi Canva. So, buat kalian yang udah penasaran dengan tutorialnya, simak terus video ini sampai selesai ya. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan nyalain loncengnya biar aku makin semangat untuk buat video menarik berikutnya. So, langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, langkah pertama kalian harus download dulu aplikasi Canva di Play Store. Kalau kalian nggak mau download, kalian juga bisa masuk Canva melalui web. Di sini kalian bisa pakai Chrome atau Google maupun browser yang lainnya. Di sini aku coba pakai Chrome. Oke, langsung aja kalian tulis di sini www.canva.com. Kemudian kalian nanti akan diarahkan di webnya Canva. Nah, inilah tampilan awal dari webnya Canva. Di sini kalian juga bisa edit atau membuat CV. Ya. Nah, sudah aplikasi Canva di Play Store. Jadi langsung aja kita masuk di aplikasi Canva-nya. Inilah tampilan awal dari aplikasi Canva tersebut. Tanpa berlama-lama karena kita ingin membuat CV, langsung aja kita ketik di pencarian yang ada di atas. Kita ketik CV. Nah, kalau udah akan muncul ribuan template yang udah disediain dari Canva, mulai yang dari premium hingga yang gratis. Di sini kalian bisa pakai yang gratis. Banyak banget model template-nya, jadi kalian tinggal pilih aja sesuai selera kalian. Ya. Jadi kalian pilih aja. Di sini aku pakai yang ini. Kalau kalian sudah pilih template-nya, langkah pertamanya kalian harus ganti dulu fotonya. Untuk mengganti fotonya, kalian tinggal klik aja bagian foto. Kemudian kalian pilih ganti yang ada di bawah. Lalu kalian masukkan foto yang akan kalian gunakan. Oke, karena foto aku di sini terpotong,
kalian bisa langsung aja double klik di bagian foto, kemudian kalian atur agar fotonya itu nggak terpotong. Oke, kalau udah seperti ini, langkah selanjutnya kita akan ubah namanya. Langsung aja klik bagian namanya, kita akan hapus dan kita ganti. Kemudian aku akan mengubah ukurannya, kalian klik aja yang di bawah 45 pt dan klik. Aku akan ubah menjadi sekitar 35 atau 36 gitu. Oke, ini udah aku ubah warna backgroundnya. Lalu pilih galeri. Lalu kalian masukin barcode WA yang udah kalian screenshot tadi. Nah, kalau udah tinggal kalian atur aja posisinya, kalian mau taruh di mana. Kalau aku di sini aku akan taruh di pojok kanan atas, ya. Kalian tinggal atur aja posisinya yang pas. Oke, namanya digeser dulu. Riwayat pendidikan, terus pengalaman kerja, terus profil, lalu ada prestasi, kontak, hingga skill atau kemampuan yang kalian punya. Di sini kalian tinggal edit aja. Caranya sama seperti yang sebelumnya. Jadi kalian tinggal ganti aja ya sesuai pengalaman kalian. Oke, kalau kalian udah selesai edit, sudah ganti isinya, kalian langsung aja save. Klik yang bagian atas. Kalian save ke galeri. Di sini kalian tunggu sebentar. Nah, oke, ini udah berhasil tersimpan. Kalau udah seperti ini, kalian klik aja lanjut menyunting ya. Nah, inilah tampilan dari CV yang aku buat melalui aplikasi Canva di Android. Jadi kalian kalau nggak punya laptop, kalian juga bisa nih buat CV di Android ya. Oke, mungkin itu aja tutorial dari aku. Semoga bermanfaat. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye. Baik, bagaimana videonya anak-anak? Menarik, Bu. Oke. Jadi ngerti bikinnya. Ya, baik. Nah, jadi tadi videonya simpel ya. Nanti kalau misalnya ketika mau melamar kerja, jika diizinkan oleh perusahaan tersebut CV-nya diketik, mendingan diketik saja. Soalnya ketika diketik dan menggunakan aplikasi itu akan lebih rapi. Begitu ya, Rina? Nah, sekarang silakan kalian membuat CV kalian sendiri melalui aplikasi Canva. Ya, jika tidak mempunyai aplikasi, silakan diakses melalui website yang tadi sudah Bu Fai sampaikan di awal. Untuk subbab-subbab yang akan dimasukkan ke dalam CV, itu tidak harus sama persis kayak yang ada di template-nya itu. Ya, misalnya kalian memiliki prestasi nih, ada prestasi di bidang tertentu. Kalian bisa memasukkan CV kalian dan tentu itu akan menambahkan nilai plus buat diri kalian atau buat CV kalian. Begitu. Silakan membuat CV terlebih dahulu. Setelah membuat CV jangan lupa hasilnya nanti dikirim ke saya ya. Linknya akan saya sampaikan melalui WhatsApp group. Baik, Bu. Sudah mengirim materi semuanya? CV-nya sudah dikirim semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, nanti saya cek di drive saya. Kemudian
demikian materi hari ini. Sekarang Bu Fairuz mau tanya untuk refleksi hari ini. Apa saja yang telah kalian pelajari hari ini? Coba Saida, apa saja yang sudah dipelajari hari ini? Tadi hal-hal yang perlu disiapkan sebelum bekerja. Oke, bagus. Terus juga cara membuat CV, Bu, pakai Canva. Ya, bagus, benar. Kemudian Ratih, apa saja Ratih yang kita dapatkan hari ini? Ya Bu, tadi cara buat CV-nya, terus alur dari kalau mau kerja itu harus tahapan apa aja yang harus kita siapin gitu Bu. Ya, oke, bagus. Fani, ada pertanyaan nih dari Bu Fairuz. Bagian mana yang paling Fani sukai dari materi hari ini? Yang membuat CV, Bu. Ya, itu bisa dikreasikan sendiri-sendiri ya, Fani. Kemudian satu lagi pertanyaan. Ya, betul, Bu. Ya, untuk Rina. Biasanya kalau bikin. Ya, gimana, Fani? Iya, Bu, jadi tahu kalau membuat CV harus menarik, harus berwarna. Iya. Ya, sekarang kan sudah, kalau misalnya sudah bisa bikin yang berwarna, kenapa harus tetap bikin yang putih, gitu ya. Kemudian Rina, bagian apa yang belum Rina pahami dari materi ini? Bagian ini Bu, kalau misalnya wawancara itu Bu, tetap aja sih kayaknya kalau kita ngadepin orang kayaknya nervous gitu Bu. Iya. Itu sebenarnya bisa dilatih Rina, ya seperti yang saya sampaikan kepada Saida tadi, itu sebenarnya bisa dilatih. Misal banyak latihan nih dengan teman sebangku atau mungkin dengan yang lebih tua, misal dengan kakaknya, itu bisa banyak-banyak latihan di situ. Mumpung masih jauh, persiapkan diri kalian baik-baik. Begitu ya anak-anak. Sekian materi untuk hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya sampaikan hari ini. Untuk menutup kegiatan, silahkan Rati ya pimpin doa. Baik Bu. Baik teman-teman, ada baiknya setelah kita belajar pada hari ini, semoga apa yang disampaikan Bu Fairuz bisa bermanfaat untuk kita. Berdoa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.